Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita memasuki sesi yang terakhir dari pelajaran realitas di dalam Kristus. Saya sungguh bersyukur Anda bisa mengikutinya sampai selesai dan saya berharap akan ada transformasi di dalam kehidupan Anda, baik cara Anda berpikir maupun bagaimana Anda memperkatakan perkataan-perkataan dari dalam mulut Anda. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami bisa mengakhiri pelajaran kami semuanya oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus. Tuhan, Kau menolong kami sepanjang pelajaran ini, kami tetap mendengarkannya dengan telinga roh kami sehingga kami mendapatkan seluruh pengertian dan seluruh hikmat yang ada di dalam pelajaran ini. Bapak, terima kasih, hamba-Mu berdoa, setiap telinga akan terbuka, setiap mata akan tercelik, dan setiap hati akan menerima. Terima kasih Bapak, akan ada perubahan, transformasi di dalam kehidupan kami, ketika kami melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu bersyukur dan berdoa buat urapan-Mu atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya saudara, kita sudah mempelajari tentang beberapa hal, yaitu 6 kebenaran penting yang menjadi pusat pengakuan iman Kristiani. Kita sudah melihat tentang Allah Bapa dan kita melihat sifat alamiah Bapa, bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberi dengan murah hati, dengan berkelimpahan, dan secara bebas, secara liberal, saudara. Kita melihat Bapa itu sangat melindungi, Bapa peduli. Dia sangat peduli dengan keperluan dasar kita dan setiap keperluan kita. Dia yang memberi kita makan, Dia yang mendandani kita. Dia memberikan segala yang terbaik untuk dapat dinikmati. Lalu kita melihat juga apa yang telah Yesus lakukan di dalam penebusan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dari kutuk kejatuhan dan kutuk hukum Taurat. Dan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Dia sudah menggantikan setiap kutuk itu menjadi 3 berkat, yaitu berkat materi, berkat keuangan, berkat jasmani atau kesehatan, berkat spiritual. Saudara, semuanya ini diberikan untuk Anda dan saya, bukan untuk setan, tapi untuk anak-anak Allah. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kita melihat apa yang sedang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita dan melalui kita, yaitu Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dia mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan. Dia juga menjadi saksi atau bersaksi tentang Yesus melalui kita. Dia menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Dia hanya memperkatakan kebenaran, saudara, yaitu kebenaran yang daripada Allah sendiri melalui firman-Nya. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, nubuatan atau perkataan orang, itu harus kita counter dengan kebenaran Allah sendiri, supaya kita tidak berkata-kata dengan salah. Lalu Dia menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi masa depan Anda itu diberitahukan oleh Roh Kudus. Anda tidak perlu pergi meramal kemana-mana, dan Anda bisa memperkatakan masa depan Anda seperti yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Dia juga memperlihatkan segala sesuatu yang menjadi milik Yesus. Apa yang dimiliki oleh Yesus itu juga menjadi miliknya kita. Dan yang keempat, kita sudah melihat siapakah kita di dalam Kristus, yaitu kita adalah anak-anak Allah, kita ciptaan baru di dalam Kristus, kita adalah imamat yang rajani. Kita juga anak-anak terang, pewaris dan ahli waris bersama Yesus Kristus. Apa yang Bapak perkatakan, apa yang Bapak berikan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu juga menjadi miliknya Anda dan Anda boleh mengakuinya. Dan yang terakhir, kita adalah baik Allah. Nah saudara, setelah melihat semuanya ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu apa yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara, kita tahu di dalam Roma 10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, lalu dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Jadi apakah yang kita miliki di dalam Kristus? Kita memiliki penebusan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah dipulihkan. Nah saudara, penebusan ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Karena dari sinilah kita memulai perjalanan iman kita. Dan ini harus menjadi pengakuan kita setiap hari, setiap saat. Pada waktu setan berkata-kata dusta, misalnya setan berkata, nah kan kamu masih orang berdosa, nah kan kamu masih melakukan ini dan itu. Saudara katakan kepada setan, aku adalah orang yang sudah ditebus, aku memiliki darah Kristus, aku sudah diselamatkan, aku sudah dipulihkan. Karena di dalam Kristus kita semua memiliki keselamatan kita. Tuhan sendiri yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia memindahkan kita dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih, yaitu kerajaan terang. Oleh karena itu, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki, kalau itu sudah menjadi milik Anda, artinya Anda adalah pemegang kuasa daripada keselamatan Anda sendiri. Karena Kristus sudah memberikannya kepada kita. Jadi apapun yang diperkatakan oleh setan di dalam pikiran Anda, jangan Anda perkatakan dari mulut Anda. Ingat, apa yang masuk di dalam pikiran kita yang bukan berasal dari Tuhan, itu harus mati sebelum keluar dari mulut Anda. Matikan di sana. Katakan, setan, engkau salah besar. Aku adalah orang yang ditebus di dalam Kristus Yesus. Aku sudah memiliki pengampunan dosa. Katakan seperti itu saudara. Amin. Kata-kata penebusan itu bukan sekedar berarti Anda masuk surga saudara. Berkali-kali saya sudah katakan. Penebusan itu berarti pengampunan. Anda sudah diremisi sama sekali. Dosa itu sudah diangkat dari dalam kehidupan Anda. Anda sudah dipulihkan, Anda sudah disembuhkan, Anda sudah diberkati. Anda harus belajar, Anda harus membaca firman Allah, supaya Anda tahu apa yang Anda miliki di dalam Kristus Yesus. Amin saudara, haleluya. Keselamatan berarti Anda sudah ditebus dari segala hutang dosa kepada setan. Yesus sudah melakukannya, selesai di atas kayu salib. Dia menghapuskan seluruh surat hutang kita dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, saudara. Jadi jangan mau lagi kita diancam oleh setan. Karena Yesus sudah mengambil semuanya. Dia sudah menghapuskan semua surat hutang kita. Sudah dilunasi di atas kayu salib dengan darahnya sendiri. Anda, saya, kita semua sudah menerima kelepasan kekal dari kematian kekal. Kelepasan kekal saudara, jadi bukan kelepasan cicilan. Bukan hari ini Anda diampuni dosa yang kemarin, nanti besok diampuni dosa yang tahun lalu. Bukan seperti itu saudara. Anda sudah dibeli, sudah lunas. Oleh karena itu, kita mau hidup secara benar, kita mau memperkatakan apa yang benar saudara. Apa yang menjadi dosa kita, kematian rohani, itu semuanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang mendapatkan tempat di dalam tahta kasih karunia Allah. Di sanalah saudara kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Amin saudara, haleluya. Kita sudah diampuni dari segala dosa. Aku adalah orang yang sudah dimerdekakan. Aku sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Itu yang harus Anda akui setiap hari. Ketika setan mengatakan apapun juga tentang keselamatan Anda, perkatakan bahwa Anda adalah orang yang sudah ditebus. Karena melalui kayu salib saudara, secara terbuka Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan kuasa mereka. Seperti yang bisa kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 13-15. Kita ini orang-orang yang sudah dihidupkan bersama-sama dengan Allah. Dia sudah mengampuni pelanggaran kita. Dia sudah menghapuskan segala surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita. Dan itu dilakukannya dengan cara memakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus sendiri yang melucuti pemerintah-pemerintah,
penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara, apa yang diperkatakan di dalam Efesus 6, semua penguasa, pemerintah, kekuasaan apapun juga yang ada di muka bumi ini, itu sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus Kristus. Dilucuti artinya sudah dilepaskan semua kekuasaan mereka di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi Anda tidak lagi mengakui apa yang setan sedang kerjakan di dalam hidupmu, tapi Anda mengakui apa yang Yesus sudah kerjakan dan sedang kerjakan di dalam kehidupan. Amin, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita mempunyai hidup yang kekal dan kita ini memiliki kehidupan Zoe. Apakah kehidupan Zoe itu, saudara? Saudara, hidup yang Zoe itu adalah hidup yang bersatu dengan Tuhan. Kita memiliki seluruh karakteristiknya Allah. Kita sudah memiliki seluruh gambar dan rupanya Allah di dalam kita. Oleh karena itu kita harus bertindak seperti apa yang sudah Tuhan perlihatkan kepada kita. Amin, saudara. Kehidupan Zoe itu adalah kehidupan yang luar biasa. Anda itu memiliki damai sejahtera Allah. Anda damai dengan diri Anda damai dengan Tuhan, Anda damai dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Anda berdamai dengan pasangan hidupmu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Semuanya itu sudah diberikan kepada kita dan menjadi milik kita. Anda dan saya memiliki kehidupan Zoe. Tuhan sudah bersedia, saudara, mengampuni kita dan memberikan kepada kita arah untuk kehidupan ini, yaitu arah kehidupan kekekalan. Saudara, di balik setiap kegagalan, setiap kesalahan, Allah selalu bersedia untuk mengampuni kita, memulihkan kita, memberikan tuntunan untuk hari depan kita. Jangan percaya kepada setan bahwa segalanya sudah berakhir, sudah tidak ada pengharapan lagi. Saudara, selama mulut ini masih bisa bergerak, masih bisa mengeluarkan suara, artinya Anda masih bisa memperkatakan kebenaran. Jangan mempercayai dusta setan. Allah sanggup untuk memulihkan Anda, mengampuni Anda, memberikan tuntunan kembali untuk hari depan Anda. Sebab Allah sudah merancangkan hal yang terbaik sebelum dunia diciptakan. Paling tidak, saudara, ada dua hal yang sangat penting yang harus Anda ketahui. Apa yang sudah Tuhan rancangkan, yang sudah Tuhan pikirkan, yang mau diberikan kepada manusia sebelum dunia itu jatuh. Saudara, Tuhan sudah mempersiapkan kasih karunia dan kemurahan, grace and mercy. Hal ini diberikan, saudara, dari Tuhan kepada kita untuk mendatangkan pengampunan, untuk melepaskan kita dari setiap kegagalan dan kesalahan kita. Apa yang terjadi di masa lalu kita, Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau memberikan pertolongan melalui kasih karunia-Nya, saudara. Kasih karunia itu bisa mendatangkan kekuatan, bisa mendatangkan gairah, bisa mendatangkan energi, bisa mendatangkan semangat yang baru, saudara. Amin, saudara. Sekalipun, saudara, Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu, menyediakan kasih karunia itu kepada kita, memberikan kemurahan yang bisa membawa pengampunan kepada kita. Tapi kalau Anda tidak mempergunakannya, Anda melupakan semuanya itu, maka sesungguhnya kita sedang menukar kasih karunia Allah itu dengan moral yang rendah. Anda dan saya ditentukan untuk memiliki moral yang tinggi menurut ukuran dan standarnya Allah, saudara. Amin. Tuhan menginginkan kita untuk mengambil semuanya itu supaya kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan, hidup di dalam kekudusan, dan ini akan menyenangkan hatinya Allah. Allah mau, saudara, memberikan tuntunan dan arah bagi kita semua untuk menuju kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang memiliki standar yang tinggi tadi. Standarnya Allah, standar kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita semua sudah diberikan kemuliaan dan kuasa. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-18 dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Begitu kaya, saudara, kemuliaan Allah yang Dia mau tunjukkan, yang sudah Dia tentukan bagi kita semua.
Karena kita adalah orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kasih karunia yang Dia berikan kepada Anda dan saya. Sedemikian besar kuasa yang dinyatakan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang kita miliki adalah kita memiliki pemeliharaan dan perlindungan. Tahukah Anda, sejak awal Tuhan sudah menyediakan segala sumber daya kehidupan bagi manusia. Kejadian 2 ayat 16, Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua, saudara. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dia menyediakan apa nanti yang akan dibutuhkan oleh manusia. Lalu ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata, semua yang sudah kuciptakan ini, semua yang sudah kupersiapkan ini, semua yang tersedia di dalam taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, ingat saudara, tadi saya katakan Tuhan adalah pemberi yang liberal. Dia memberikan dengan bebas apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda, bagi saya, bagi semua orang percaya. Itu boleh kita ambil, boleh kita terima, boleh kita miliki dengan bebas. Amin, saudara. Ini yang Tuhan sudah persiapkan sejak awal. Dia menyediakan segala keperluan kita secara natural untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Semua yang tersedia di dalam alam jagat raya ini, saudara, itu adalah milik Anda. Baik itu air, oksigen, bulan, matahari, bintang, hasil bumi, semuanya. Bahkan saudara, kalau kita melihat kandungan-kandungan bumi yang mengandung emas, mengandung boksit, mengandung timah, itu semuanya diberikan kepada kita. Kita hanya perlu bekerja dan kita bertanya kepada Tuhan, apa yang kau berikan di dalam kehidupanku? Bagian mana, area yang mana yang harus kugali? Amin, saudara. Kita semua diberikan talenta oleh Tuhan untuk bisa bekerja, untuk bisa berpikir, untuk bisa melakukan bagian kita. Dan kalau itu yang Anda ikuti, Anda mengerti rancangan Tuhan bagi Anda, ladang mana yang Tuhan persiapkan bagi Anda, maka Anda tidak akan pernah berkekurangan. Katakan, Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Engkau yang menyediakan segala yang ada di muka bumi ini bagiku dan keluargaku. Aku memiliki sumber daya alam yang sudah Engkau sediakan. Aku akan bekerja, dan aku tahu ketika aku bekerja, maka Engkau yang akan memberkati kedua tanganku ini untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pada waktu aku tidur, Engkau sudah mempersiapkan seluruh berkat-berkat itu bagiku dan bagi keluargaku. Jadi besok kalau aku bangun tidur, maka aku hanya bekerja dan mengikuti tuntunanmu, dan aku akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Dan waktu aku diberkati, aku akan menolong banyak orang. Aku akan menolong janda-janda, aku akan menolong anak-anak yatim piatu, aku akan menolong pembangunan gereja, aku akan menolong masyarakat yang ada di sekelilingku. Amin, saudara. Itu yang harus kita perkatakan setiap hari. Anda sudah diberikan sumber daya alam dari Allah. Amin. Saudara, kunci kehidupan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Anda tidak boleh tamak. Tidak boleh serakah, saudara. Tamak itu adalah keinginan yang berkelebihan untuk memiliki apa saja, bahkan yang menjadi milik orang lain, itu kita inginkan. Nah, ini merupakan dasar dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Membuat Anda merasa tidak puas. Membuat Anda merasa ingin lebih lagi, lebih lagi. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi serakah atau tamak. Itu adalah perkara yang tidak kudus. Tinggalkan, ikuti tuntunan Tuhan. Kalau memang Tuhan ingin memberkati Anda secara berkelimpahan, puji Tuhan. Dan tanya sama Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan berkat-berkat ini. Amin, saudara. Cara yang terbaik untuk menghindari keserakahan pribadi adalah dengan mempercayai Tuhan dan menghadapi setiap tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan Anda. Tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap gereja. Ya, Lukas 12 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin, saudara. Hal yang kedua, kita harus selalu merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan ingin menambahkannya lagi, puji Tuhan. Ya, cukup itu bukan berarti Anda tidak boleh mempunyai hasrat hati, menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Anda boleh minta sama Tuhan. Anda boleh memiliki apa yang menjadi kebutuhanmu. Sebab Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kita, yang menjadi kebutuhan kita. Barangkali Tuhan ingin memakai hidupmu untuk banyak beramal, banyak memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Silakan bilang sama Tuhan, Tuhan berkati aku supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Tapi ingat, Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau engkau bekerja, engkau harus mencukupkan dirimu dengan gajimu. Dan kalau engkau seorang pengusaha atau punya usaha sendiri, silakan berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat yang menjadi bagian. Amin, saudara. Allah memiliki janji-janji bagi kita untuk kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Apa yang menjadi keperluan bagi anak-anakmu, katakan kepada Tuhan. Dan perkatakan apa yang Tuhan perkatakan. Supaya hari depan anak-anakmu terpelihara melalui pengakuan mulutmu. Amin, saudara. Izinkan selalu Tuhan untuk menuntun hidupmu. Dan selayaknya kita juga mengikuti tuntunan itu. Supaya apa, saudara? Kita bisa menyenangkan hatinya Allah. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa Paulus itu adalah rasul yang bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain. Dia tidak pernah berhenti. Dia adalah bapak atau rasul daripada banyak gereja. Tapi saudara ingat, dia juga mengalami berbagai macam tantangan dan penganiayaan. Tapi ini yang dia katakan, saudara. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Perhatikan, saudara. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaranku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Saudara, sekalipun ada banyak orang yang meninggalkan Paulus, tapi dia katakan bahwa Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Mungkin kita sudah tahu ayat yang mengatakan, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara, itu bukan perkataan yang sembarangan. Paulus mengalaminya. Paulus tahu bahwa Tuhan mendampingi dia, menjaga dia, melindungi dia. Bahkan Tuhan melepaskan dia dari setiap usaha yang jahat. Dia menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudara, Tuhan tetap melindungi Anda. Amin. Pergunakan senantiasa perisai iman. Perisai iman itu adalah perlindungan bagi seluruh tubuh Anda, seluruh kehidupan Anda, seluruh emosi Anda. Pergunakan perisai iman yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Amin, saudara. Biasakan untuk senantiasa duduk di dalam ruang yang maha tinggi. Karena Mazmur 91, saudara, itu Mazmur yang sangat luar biasa. Perlindungan Allah itu sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Dia menjaga kita dari setiap kecelakaan. Dia menjaga kita dari panah-panah yang terbang pada waktu malam. Dia menjaga kita dari mulut singa. Dia menjaga kita dari kematian. Dia yang menjanjikan kepada kita akan memberikan kepada kita umur yang panjang. Dengan panjang umur, aku akan memuaskan engkau. Tetapi kuncinya, saudara, ada di dalam ayat 1 dan ayat kedua. Senantiasa duduk di dalam naungan yang maha kuasa. Maka dia akan menjadi pembela Anda, menjadi pelindung Anda, menjadi Allah Anda, dan kepada dialah Anda harus mempercayai kehidupan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, yang ketiga, apa yang Anda miliki di dalam Kristus, Anda memiliki kesembuhan dan kesehatan.
Saudara, 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah menjanjikan kesembuhan, pemulihan bagi tubuh jasmani. Dan hal ini sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Dan apa yang diperkatakan di dalam Yesaya 53 ini, saudara, ini menjadi milik Anda, menjadi milik saya, menjadi milik semua orang percaya. Yesaya 53 ayat yang ketiga dan sampai yang kelima itu dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Jadi saudara, kalau Anda mengalami tekanan emosi Anda diserang sedemikian rupa dengan perkataan-perkataan yang najis, perkataan-perkataan dusta, gosip-gosip, saudara, perhatikan, Yesus yang menanggung segala penghinaan terhadap Anda. Dikatakan ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Mungkin kalau Anda dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, dia dicambuk sedemikian rupa, dan tidak ada batasan, saudara, itu darah mengalir, mengucur di dalam seluruh mukanya, karena kepalanya ditaruhkan duri-duri itu. Mungkin Anda pun tidak akan mengenali Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pun kita tidak mau menganggap dia sebagai Tuhan kita. Dikatakan kita pun tidak ingin membuat Yesus itu masuk di dalam perhitungan kita, menjadikan dia sebagai teman kita, menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Tapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tapi sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, semua yang terjadi di dalam Yesaya 53 itu adalah proses di mana Tuhan ingin mengambil seluruh sakit penyakit kita, menggantikan apa yang sedang Anda alami saat ini, sakit apapun juga. Dan itu digenapi, saudara, di dalam 1 Petrus yang kedua, ayatnya ke-24. Dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Siapa yang sembuh, saudara? Anda dan saya. Matius 8 ayat ke-17. Dialah yang memikul segala kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin, saudara. Semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia berjalan di muka bumi ini, dia sudah memperlihatkan segala sesuatu. Orang sakit disembuhkan, orang buta celik bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Semuanya sudah Tuhan Yesus buktikan. Karena dia berjalan berkeliling, saudara, pada waktu dia ada di muka bumi ini. Dia berbuat baik, dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Amin, saudara. Haleluya. Dengan panjang umur, saudara, Tuhan akan memuaskan kita. Kita diberikan juga pikiran yang sehat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat. Haleluya. Saudara, sehatkan pikiranmu. Berikan pikiranmu ini aliran-aliran kehidupan, yaitu firman Allah yang merupakan aliran air kehidupan itu sendiri. Supaya pikiran kita sehat, saudara. Isi terus hidupmu dengan kebenaran firman Allah. Dan biarlah pikiranmu mengambilnya dari dalam mata air kehidupan, yaitu di dalam roh Anda. Biar pikiran itu, saudara, menerimanya, mengambilnya, menimbanya dari dalam air kehidupan yang ada di dalam manusia roh Anda. Supaya ini naik, saudara, menjadi pikiranmu, menjadi pikiran yang sehat. Amin, saudara.
Puji Tuhan, haleluya. Nah yang keempat, apa yang kita miliki adalah kita berkuasa atas dosa. Sebab kita telah memiliki kelepasan dari kuasa dosa itu sendiri, saudara. Ingat, dosa tidak lagi memiliki kuasa ataupun dia berkuasa atas hidup kita. Tidak sama sekali, saudara. Anda adalah orang-orang yang sudah dilepaskan. Oleh karena itu Anda harus mengalami pembaharuan pikiran supaya Anda hidup di dalam kemenangan. Anda tidak mudah diserang oleh setan atau apapun juga. Apalagi diserang dengan perkataan dusta, saudara. Ini yang membuat Anda berkuasa atas dosa. Amin, saudara. Roma 6 ayat yang ke-14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin, saudara. Karena kita tidak lagi tinggal tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah sendiri. Saudara, kalau Alkitab memperkatakan kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, itulah yang seharusnya Anda miliki. Bagaimana caranya kita tidak berdosa? Ingat, Anda hidup di bawah kasih karunia Allah. Anda harus mengaktifkan kasih karunia itu. Kalau dosa mendatangi Anda harus berdiri teguh, memakai seluruh kekuatan yang Allah berikan kepada Anda di dalam kasih karunia-Nya untuk memperkatakan kebenaran. Katakan, aku bukan orang berdosa, oleh karena itu aku tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Aku akan berjalan di dalam kebenaran Allah, aku ada di dalam perlindungan Allah, aku hidup di dalam kemenangan. Saudara, kalau itu yang Anda perkatakan, itu Anda menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda adalah orang yang beriman, dan iman sangat menyenangkan hatinya Allah. Amin, saudara. Kristus yang hidup di dalammu, dialah yang ingin memberikan kemenangan itu. 1 Yohanes 3 ayat ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, ayat ini jelas mengatakannya sederhana. Setiap orang yang lahir dari Allah. Setiap orang itu artinya Anda dan saya. Kita sudah lahir di dalam Allah. Bahkan saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Artinya Anda harus berhenti melakukan dosa. Matikan dosa yang ada di dalam diri kita. Dengan cara apa? Perkatakan, Anda adalah anak Allah yang tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kalau dosa mendatangi Anda, katakan, hei, engkau harus keluar, engkau harus menyingkir dari dalam kehidupanku, sebab aku punya otoritas untuk menghancurkan kuasamu. Aku bukan penzina, aku bukan pendusta, aku bukan orang yang suka bergosip. Amin, saudara. Inilah kenyataan kita di dalam Kristus. Saya sungguh-sungguh bersyukur, saudara, bisa mempelajari pelajaran ini, mempraktekannya, dan hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini saya menghadapi banyak tantangan, ya ini yang saya lakukan. Saya tidak membiarkan setan berbicara, melumpuhkan saya, memenjarakan saya. Tapi saya perkatakan dengan mulut saya. Saya usir dia, lalu saya mulai memperkatakan firman Allah. Dan itu akhirnya saudara membawa satu kekuatan yang baru. Itu seperti ada aliran dari surga yang turun, yang memberikan saya kekuatan untuk bangkit kembali, untuk hidup di dalam iman kembali. Amin, saudara. Nah, mari sekarang kita melihat apa yang dapat kita lakukan melalui Kristus. Saudara, ada 7 hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita adalah pelayan perdamaian atau pelayan rekonsiliasi, kita adalah pelayan perjanjian baru, kita adalah pemberita Injil, kita dapat mengusir setan, kita dapat berbicara dalam bahasa roh, kita dapat menumpangkan tangan atas orang sakit. Lalu kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan panggilan kita. Nah, mari kita lihat, saudara, bagaimana kita bisa menjadi pelayan pendamaian atau pelayan rekonsiliasi. 2 Korintus 5 ayat ke-18 dan ke-19 itu mengatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini, saudara? Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan ingin mendamaikan dirinya dengan dunia. Oleh karena itu, dia mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mendamaikan dunia ini kepada Allah Bapa dengan tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita. Kita ini artinya sudah diangkat semua pelanggarannya, dibersihkan, disucikan, dikuduskan, supaya kita juga bisa menjadi pelayan pendamaian, pelayan rekonsiliasi bagi semua orang. Kita bisa memberitakan Injil, saudara. Kita bisa memberitahukan kepada semua orang bahwa ada Allah yang juga ingin mendamaikan dirinya dengan engkau. Kita membawa mereka semua masuk di dalam kerajaan Allah, saudara. Lalu kita juga adalah pelayan daripada perjanjian baru. Dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, pelayan perjanjian baru apakah yang dimaksudkan di dalam firman Allah ini? Artinya, kita adalah pelayan yang memperkatakan kebenaran. Pelayan yang memperkatakan kebaikan Allah. Kita melayani sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Apa yang tertulis semua di dalam perjanjian baru, saudara? Ini merupakan miliknya kita. Diperuntukkan bagi kita. Lalu melalui seluruh kebenaran yang ada di dalam perjanjian baru. Dengan kebenaran inilah kita melayani Tuhan. Bukan kita memakai perjanjian lama dan kembali kepada Taurat. Saudara, perjanjian lama merupakan gambaran dari apa yang harus digenapi di dalam perjanjian baru. Yaitu Yesus sendiri yang akan menggenapinya di dalam segala yang dia perkatakan di dalam perjanjian baru. Amin, saudara. Kita adalah pemberita Injil. Dalam Markus 16 ayat ke-15, kita itu diperintahkan untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Anda dan saya adalah pemberita Injil sesuai yang dimandatkan oleh Tuhan kepada kita. Pergi. Kemana Tuhan menaruhnya di dalam hati Anda untuk pergi saudara. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala yang bernafas. Amin. Dan kita diberi juga kekuatan untuk mengusir setan. Saudara, ingat, Anda dan saya adalah pemegang otoritas. Otoritas yang mana? Otoritas untuk bisa mengusir setan. Sebab dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kalau Anda mengusir setan, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang percaya kepada Tuhan. Anda tidak perlu takut dengan setan. Anda harus belajar apa yang firman perkatakan tentang kuasa yang Anda miliki. Supaya Anda punya satu keberanian untuk mengusir setan. Yaitu kita mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Kita juga bisa berbicara dalam bahasa roh. Saudara, kalau Anda belum bisa berbahasa roh, saya ingin sekali mendorong Anda untuk bisa berbahasa roh. Kenapa, saudara? Karena seperti yang tadi diperkatakan di dalam kitab Markus, bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ini adalah janji daripada Dia. Bahwa kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bukan artinya Anda bisa bicara dalam bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Jepang. Bukan itu, saudara. Tapi bahasa sorga. Minta kepada Tuhan. Sebab Dia adalah pemberi yang murah hati. Kalau Anda meminta, maka Dia akan memberikan apa yang Anda minta. Kalau Anda minta roti, Tuhan berikan roti, bukan diberikan ular. Jadi kalau Anda minta untuk bisa berbahasa roh, maka Anda akan diberikan hal itu. Amin, saudara. Itu adalah bahasa yang baru, yaitu bahasa kerajaan Allah. Sebab Anda sekarang tempatnya adalah di dalam kerajaan Allah. Haleluya.
Lalu yang berikutnya saudara, Anda bisa menumpangkan tangan atas orang sakit. Saudara, kita diberi dua tangan oleh Tuhan. Kedua tangan ini mempunyai fungsi yang sangat banyak. Termasuk Anda bisa menumpangkan tangan atas orang sakit. Markus 16 ayat 18. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, doakan di tangan Anda. Tuhan, ini kedua tanganku. Tanganku ini kecil, tapi bisa mempunyai kuasa yang sangat besar. Dan kalau nanti tangan ini menumpangkan tangan atas temanku yang sakit, keluargaku, orang-orang yang ada di sekelilingku, orang-orang yang ada di hadapanku, maka Tuhan, tangan ini akan mengalirkan kuasa kesembuhan itu atas tubuh yang sakit, ke atas bagian-bagian tubuh yang sakit. Katakan saudara, maka Tuhan akan membuat tangan Anda dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Tuhan akan mengalirkan saudara urapan yang baru di dalam kedua tangan ini. Amin saudara, belajar berani meletakkan tangan atas orang sakit. Kalau dia nggak sembuh gimana Bu? Saudara, kesembuhan itu bukan urusan Anda, tapi urusan Tuhan. Bagian Anda yang dikatakan di sini adalah meletakkan tangan atas orang sakit. Jadi tugas Anda adalah meletakkan tangan atas orang sakit, percaya. Maka iman Anda itu akan mengalirkan urapan Allah. Kalau orang yang nggak sembuh satu kali, tumpahkan tangan lagi. Kalau dia belum sembuh 2-3 kali, tanya Tuhan. Karena kadang-kadang saudara, kesembuhan itu bisa datang pada waktu orang itu menerimanya dengan benar. Ya, orang kusta itu kesembuhannya terjadi pada waktu dia sedang berjalan. Setelah Yesus doakan, dia jalan, lalu dalam perjalanan dia sembuh. Jadi Anda jangan putus asa. Tugas Anda adalah seperti apa yang diperkatakan di dalam Markus 16 ini, letakkan tangan atas orang sakit. Amin saudara, haleluya. Nah mari kita lihat satu lagi, kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan panggilan kita. Jadi kalau Anda mendapatkan panggilan dari Tuhan, maka saudara, Tuhan akan membuat Anda berhasil dalam hal yang Tuhan perintahkan itu. Anda bisa melakukannya. Jangan Anda katakan, oh saya kan nggak bisa, kayak Musa ya. Musa bilang, aku ini kan gagah Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Wah segala macam alasannya. Tuhan tolong dia dengan memberikan Harun sebagai pendamping. Tapi terus aja saudara, dia mau mengilas gitu loh, mau menghindar. Saudara, orang-orang perjanjian baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu tidak melakukan hal itu lagi. Anda akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Ini saya ambil dari terjemahan Amplified Classic. Dikatakan, aku memiliki kekuatan untuk segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan aku. Nah sekali lagi saudara, kita memiliki kekuatan itu berdasarkan kasih karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kita dapat memiliki kekuatan itu. Sebab di dalam Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Aku siap untuk apapun juga dan berimbang atas segala sesuatu di dalam Dia yang menyuntikkan kekuatan ke dalamku. Amin saudara. Aku memiliki kecukupan pribadi di dalam kecukupan Kristus. Artinya Anda memiliki kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita diberikan kemampuan Kristus sendiri di dalam kita, saudara. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini ajaib, saudara? Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti yang diperkatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saudara, pekerjaan yang besar ini berbicara tentang kuantitas. Anda bisa melakukan lebih banyak. Karena Yesus sendiri yang memperkatakannya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita bisa melakukannya lebih banyak sesuai dengan kualitasnya Kristus. Kalau Tuhan ada di dalam kita, maka kita bisa melakukan apa saja yang diperintahkan dan memakai kekuatan itu menghasilkan
kualitasnya Kristus. Orang sakit disembuhkan, orang yang timpang berjalan, orang buta melihat, orang yang miskin diperkaya. Semuanya saudara bisa kita lakukan. Apa yang sudah Yesus teladani sewaktu dia ada di muka bumi ini saudara, seperti itulah kita dapat mengikuti jejaknya. Amin saudara, haleluya. Kita dapat melakukannya karena Yesus adalah Rasul dan Imam Besar Agung kita. Dia adalah Imam Besar yang telah melintasi semua langit saudara. Jadi dia tahu persis apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa orang-orang percaya lakukan. Yesus mengetahuinya, maka dia berikan panggilan itu kepada Anda, kepada saya, dan kepada semua orang percaya. Dan bersama dengan panggilan itu, dia memberikan kekuatannya. Dia mengajarkannya kepada kita. Amin saudara. Kita bisa melakukan semuanya itu karena Kristus hidup di dalam kita. Haleluya saudara. Lihat ini ayatnya. Galatia 2 ayat 19b sampai ayat ke-20. Dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Jadi saudara, waktu kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus, itu artinya manusia lama kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Namun aku hidup. Yang mana yang hidup saudara? Bagian yang mana yang hidup di dalam Anda? Manusia rohmu itu mengalami kehidupan, ya, mengalami suatu kuasa yang sangat besar. Anda yang dulunya mati, Anda memiliki pikirannya Adam, Anda selalu memperkatakan perkataan-perkataan kekalahan. Sekarang Anda sudah dibangkitkan. Karena bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus sendiri saudara. Kristus yang luar biasa itu dia hidup di dalam Anda, di dalam saya, di dalam semua orang percaya. Oleh karena itu, hidup yang kita hidupi sekarang ini di dalam daging saudara. Jadi ada kehidupan di dalam daging ini, yaitu kehidupan Allah sendiri di dalam kita. Yesus sendiri yang ada di dalam kita. Oleh karena itu, kehidupan yang kita hidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Saudara, seperti itulah Anda harus mengakuinya. Ini harus menjadi ayat hafalan kita. Ini harus menjadi ayat pengakuan iman kita. Saudara, setiap saat, waktu saya lemah, waktu saya tidak bisa melakukan apapun juga, saya perkatakan sekali lagi ayat ini. Ayat ini tidak pernah berubah, karena Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita bisa, saudara, mempercayai ayat ini, dan menjadikannya bagian daripada kehidupan kita. Katakan, saudara, aku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup di dalamku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam dagingku, itu adalah hidup oleh karena iman di dalam Anak Allah, Yesus Kristus, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Terus saudara, jadikan ini sekali lagi, saya minta kepada Anda, menjadi ayat kepercayaan Anda. Yang Anda perkatakan, yang Anda renungkan, yang Anda simpan di dalam hati Anda. Sehingga pikiran Anda tidak dikacaukan oleh apa yang terjadi, apa yang tidak bisa Anda lakukan. Amin saudara. Haleluya. Kristus hidup di dalam kita. Artinya janji Allah itu hidup di dalam kita. Dan kita harus menanggapinya. Menanggapi kehidupan Kristus di dalam kita oleh iman di dalam Dia. Amin saudara. Mari kita buat iman pengakuan kita melalui apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Aku memiliki Bapa yang luar biasa. Yesus Kristus adalah penebusku dan Roh Kudus adalah penolongku. Aku adalah anak Allah. Nah saudara, mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi di atas kepala kita dan katakan bersama-sama dengan saya. Ini adalah Alkitabku. Aku adalah apa yang Alkitab perkatakan. Aku
Aku memiliki apa yang Alkitab katakan aku miliki. Aku dapat melakukan apa yang Alkitab katakan dapat kulakukan. Haleluya. Saudara, biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita, dan biarlah Tuhan menjadi penasehat bagi kehidupan kita. Temukan saudara, apa yang Tuhan perkatakan tentang Anda di dalam firman-Nya, dan mulai berbicara dalam kesepakatan dengan firman Allah. Dan jadilah pendeklarasi iman yang kuat, yang tangguh, yang tidak terkalahkan sebagai orang-orang yang percaya. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.